أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Sadaqallahul azim. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka adakan. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak didolimi atau dirugikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ketiga, namanya Ali Imran, ayatnya 23, 24, 25. Man lam yakun indahu sunnatullahi wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi falaysa fi yadihi syai'un. Qila lahu ma sunnatullahi qala kitmanus sirri. Wa qila ma sunnatur rasul qala al-mudaratu bainan nasi. Wa qila ma sunnatu awliyaihi qala ihtimalul adha 'anin nasi. Wa kanu min qablina
yatawasawna bithalathi khisalin wa yatakatabuna biha man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dinihi wa dunyahu wa man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nasi. Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan sebagai berikut: barang siapa tidak memiliki sunnatullah, sunnah Rasul, dan tidak memiliki sunnah para wali, maka dia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Kemudian Sayyidina Ali ditanya, apakah yang dimaksud dengan sunnatullah? Sayyidina Ali menjawab, menyembunyikan rahasia. Sayyidina Ali ditanya lagi, apakah sunnah Rasul itu? Sayyidina Ali menjawab, berkeliling memperhatikan keadaan umat manusia. Sayyidina Ali kembali ditanya, apakah sunnah para wali itu? Sayyidina Ali menjawab, menanggung kesabaran atas sesuatu yang menyakiti mereka. Keadaan para wali sebelum kami berwasiat dengan 3 perkara dan mereka mengirimkan surat kepada sebagian mereka tentang hal itu, yaitu barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan memberi kecukupan kepadanya dalam urusan agama dan dunianya. Barang siapa yang baik batinnya, maka Allah akan memperbaiki dohirnya. Dan barang siapa yang mengikhlaskan amal yang berhubungan dengan Allah, maka Allah akan meluluskan amalnya yang berhubungan antara dia dengan sesama manusia. Aslaha maksudnya adalah akhlaso, berarti mengikhlaskan niat, yaitu membersihkan niat dari riya, dari ujub, dari sum'ah. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208 dan juga di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70, surat At-Taubah ayat 100, dan di surat 59 namanya Al-Hasr ayat 10. Rabbana ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya aunillah biidnillah biridhoillah, kami berbahagia bisa bertemu kembali dengan BCA di Kota Baru Ndriyorejo Gresik, Jatim, Indonesia, untuk menyapa umat Islam untuk mencintai, yaitu dakwah dengan Al-Quran yang suci ini, dengan senantiasa kita berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengkasih sayangi kita semuanya, menjadikan diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam ini menjadi umat yang baik, yang beriman takwa dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Kita lanjutkan kajian kita di surat Ali Imran ayat 23. Mereka memalingkan diri dari mengamalkan kitab yang mereka imani sendiri, bila mana kitab itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kebiasaan Bani Israel itu repot, dia suka mengotak-atik ya firman suci itu disesuaikan dengan keinginan hawa nafsunya. Mestinya yang namanya umat ini harus tunduk kepada firman suci dan para nabi-nabinya. Ini tidak, malah mereka tidak mau mengamalkan, malah dia berpaling dari kitab suci. Ya, nanti akhirnya ya dia tidak bisa pulih kembali, dia tidak bisa bangkit. Ya akhirnya menjadi umat yang terbelakang ya di dalam akidahnya, di dalam akhlaknya, di dalam semua gerak-geriknya dia tercatat sebagai umat yang membangkang ya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Inilah tingkah laku penganut agama Yahudi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Orang Yahudi datang kepada Rasulullah dengan kemauan mereka yang kuat untuk menerima suatu keputusan. Tetapi apabila keputusan yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka menolak melaksanakannya. Jadi kok beraninya dia menolak keputusan Allah, keputusan Rasulullah, kok beraninya? Kalau dia berani, nah nanti jadi orang yang kufur, orang yang dolim, orang yang fasik, orang munafik, orang musyrik. Ya, nanti bisa dibaca di surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47 ya. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku keji dan perilaku mungkar yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu ya. Dan kita mari mengikuti perilaku-perilaku yang baik yang telah dicontohkan oleh umat-umat terdahulu. Misalnya Al-Maidah 46 ya, 54 sampai 55. Mudah-mudahan umat yang ada di bumi kita ini ya di akhir zaman ini mereka adalah menjadi umat-umat yang baik, yang senantiasa ingin segera pulih kembali dan bangkit kembali untuk menjadi umat-umat yang terbaik supaya bisa membangun ya negaranya menjadi negara yang bermartabat baik ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman ya. Kemudian apabila dia berbuat maksiat, cepat-cepat bertaubat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Mereka hanya menghafal sebagian dari isi kitab Taurat, sedang yang lainnya mereka lupakan. Jadi sukanya itu pilih-pilih ya, pilih-pilih surat, pilih-pilih ayat, padahal banyak ya ayat-ayatnya. Seperti misalnya di dalam Al-Quran kita mengenal bahwa Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, 6.236 ayat. Jadi mari secara utuh senantiasa kita
baca, kita pahami, dan kita amalkan secara berkesinambungan. Setelah itu hatam, kita kembali lagi ke surat ke-1 namanya Al-Fatihah sampai surat 114 yaitu surat An-Nas. Jadi begitu agar umat ini selalu mendapatkan sebuah kesempurnaan, tidak putus-putus, tidak pilih-pilih surat, tidak pilih-pilih ayat. Nanti kalau pilih-pilih diambil yang senang-senang saja, kemudian yang berat ditinggalkan, nanti tidak mendapatkan ridho dari Allah dan tidak disenangi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus berhati-hati. Allahumma sholli wa sallim alaih. Sedang yang lain mereka lupakan. Nah, ini tidak baik ya. Bagian yang mereka hafal itu tidak mereka pahami dengan baik dan tidak pula mereka amalkan. Ya, jadi membaca itu baik, ya, menghafal itu baik, memahami itu baik, mengamalkan itu baik, mendakwahkan itu baik semuanya. Ya, yang tidak baik itu ya tidak mau mengamalkan, ya. Mengamalkan itu menjadi utama, pengamalan itu, karena dari pengamalan itu ya terdiri dari ucap, dari hati, dari pikir, dari perbuatan yang diilhami oleh firman suci ini. Ya, kita lanjutkan 24-nya. Ayat ini menerangkan alasan atau sebab yang mendorong orang Yahudi menentang dan berpaling dari kebenaran. Mereka mempunyai paham yang sudah melekat dalam iktikad mereka bahwa mereka tidak akan diadab api neraka kecuali beberapa hari tertentu saja. Nah, ini enggak boleh ya, punya anggapan sendiri kalau dia itu enggak akan masuk neraka. Kalau dia masuk neraka ya paling sebentar. Nah, jangan main-main. Neraka itu sangat panas. Jadi jangan main-main. Ya, kita berdoa ya untuk diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam ini, kalau bisa kita memohon kepada Allah agar tidak masuk ke dalam neraka walaupun secuil. Ya, jadi kita baca, kita berdoa, kita mohon asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Anggapan yang sudah melekat kuat ini meresap dalam jiwa mereka dan akhirnya membentuk sikap mental mereka sehingga mereka menganggap enteng hukuman yang akan menimpa mereka. Ini disebabkan oleh karena mereka merasa ada hubungan darah dengan para nabi dan menganggap bahwa mereka akan selamat dari siksa api neraka asal mereka tetap beragama Yahudi. Jadi menurut paham mereka, hubungan keturunan dengan Nabi serta tetap tercatat sebagai penganut agama Yahudi sudah menjamin untuk dapat masuk surga. Barang siapa yang menganggap enteng ancaman Allah karena percaya bahwa adab Allah itu tidak akan turun menimpanya, berarti mereka telah meremehkan perintah Allah serta larangannya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Demikianlah keadaan suatu umat ketika mereka mulai meninggalkan agamanya. Mereka sudah tidak segan lagi untuk melakukan sebuah kejahatan. Gejala membelakangi agama sedemikian ini tampak pada orang-orang Yahudi, Nasrani dan juga di kalangan orang Muslim. Ya, orang-orang yang munafik ya, ber-KTP Islam tapi dia tidak mengamalkan Islam
ya, ber-KTP Islam tapi kalau berkata dusta, kalau berjanji diingkari, kalau diberi amanah dia berkhianat. Mudah-mudahan mendapat taubat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Orang Yahudi mengira bahwa mereka jika masuk neraka hanya diadab dalam beberapa hari yang dapat dihitung ialah 40 hari, sejumlah hari yang mereka gunakan untuk menyembah anak sapi. Sebenarnya tidak ada keterangan yang dapat dipercaya untuk menegaskan kapan hari yang dimaksud kecuali anggapan kosong dari orang Yahudi. Naudzubillah ya dek. Segala kebohongan yang telah mereka adakan telah menipu mereka dalam agama. Misalnya ucapan mereka, kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasihnya. Dan kata-kata mereka, sesungguhnya nenek moyang kami, para nabi yang akan memberikan syafaat kepada kami, dan sesungguhnya Allah telah berjanji kepada Yakub tidak akan mengadab anak-anak keturunannya kecuali hanya dalam tempo yang pendek loh. Ini anggapan yang keliru ya dek. Keluarga Nabi, tapi kalau dia tidak mau beriman takwa, tidak mau manut sama Allah dan Rasulnya, ya tetap masuk neraka seperti anaknya Nabi Nuh alaihi salam, ya, seperti istrinya Nabi Nuh, seperti istrinya Nabi Lut, ya, ayahnya Nabi tapi istrinya juga bangkang, anaknya bangkang. Maka jangan ditiru-tirulah ya uswah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allahumma sholli wa sallim alaih, dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Terakhir dek, ayat 25-nya ayat ini membantah dan membatalkan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi pada ayat yang lalu. Ayat ini tersusun dalam bentuk kalimat pertanyaan, bagaimanakah keadaan orang Yahudi bila mana hari kiamat yang tidak diragukan lagi itu telah datang. Bentuk kalimat seperti itu menggambarkan bagaimana kehebatan huru-hara yang terjadi di hari itu, dan tentang siksa besar yang akan ditimpakan kepada orang Yahudi. Mereka akan jatuh kepada jurang penderitaan, tak akan ada jalan untuk menyelamatkan diri. Sesungguhnya anggapan orang Yahudi yang dirinya akan dapat lepas dengan mudah dari adab itu adalah angan-angan kosong. Pada hari yang dahsyat itu, orang akan melihat dengan jelas apa yang telah dikerjakannya, baik atau buruk, akan dihadapkan kepada mereka. Kemudian segala amal perbuatan akan dibalas dengan kebahagiaan jika amal itu baik, atau dengan kesengsaraan jika amal itu buruk. Tidak ada hak istimewa yang dapat diberikan kepada pemeluk suatu agama tertentu dan golongan tertentu. Tidak pula bangsa mendapatkan keistimewaan atas bangsa-bangsa lainnya, sekalipun mereka menamakan dirinya dengan Sya'bullah atau Al-Mukhtar, atau rakyat Allah yang terpilih, atau anak Allah. Pembalasan pada hari kiamat itu sesuai dengan baik buruknya iktikad yang terkandung di dalam hati, sesuai pula dengan baik buruknya amal perbuatan yang telah dilakukan. Pada hari itu akan terdapat keadilan yang sempurna, tidak akan dikurangi sedikit pun balasan terhadap suatu perbuatan, dan tidak pula akan ditambah. Yang menjadi pertimbangan pada hari itu ialah keimanan seseorang dan pengaruh iman itu terhadap amal perbuatannya sewaktu di dunia. Kalau dia tidak beriman, maka dia akan masuk ke dalam neraka karena amal-amalnya yang buruk. Jika imannya tidak sampai rusak karena diimbangi dengan amal soleh, atau seimbang antara yang baik dan yang buruk, maka dia mendapat balasan sesuai dengan derajat dan keadaan masing-masing. Ya, bisa dilihat nanti dek di surat 39 penghuni neraka ayat 71 72 dan surat 39 ayat
73 sampai 75 penghuni surga. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar kita dan umat Islam ini menjadi penghuni surga ya. Hidupnya fid dunya hasanah dan di dalam barzah hasanah, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita bisa berkumpul dengan keluarga besar kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih di dalam surganya nanti. Surat Ghafir ayat 8 sampai 9, surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku terjaga olehmu dalam nikmat, sehat, keselamatan dari bencana, dan terjaganya rahasia-rahasia dosa-dosaku, maka sempurnakanlah nikmatmu, sehat darimu, dan penjagaanmu atasku di dunia dan akhirat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walaka syukru. Ya Allah, nikmat apapun yang kuperoleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa, yang tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adimi sultanika. Ya Rabb, bagimu segala puji, seagung kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku telah ridho Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sebagai nabi dan rasulku. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Maha suci Allah dan segala puji bagimu sebanyak bilangan ciptaannya dan keridhoannya, dan sebesar bobot arasnya dan sebanyak tinta kalimatnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada madorot sedikit pun baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Istajib du'aana ya Allah walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.